Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di video saya yang ketiga dari buku yang saya ambil adalah In the Black Swan dari bab 4. Menurut saya makna yang lengkap dan dapat saya ambil dari bab 4 ini yang membayangkan orang yang memiliki kekuasaan dan pangkat yang bekerja di tempat yang mementingkan pangkat. Sebagai contoh, misalnya karakteristik rentan komentator politik, misalnya direktur perusahaan yang berbicara masa depan yang cemerlang, dan profesor hardware bisnis yang school menekankan bahwa orang ini tidak pernah serius dalam menanggapi suatu masalah ataupun suatu kerjaan. Kemudian daripada itu, di dalam buku ini juga diakhiri dengan perumpamaan badut dan orang jahil yang tiba-tiba menggelitik hidung saat santai. Maksudnya itu ya untuk mendiskusikan reaksi keterkejutan konsep kunci yang terkait dengan peristiwa Black Swan. Kemudian daripada buku ini juga kita dapat melihat bahwa apa yang sebenarnya dibilang orang belum terjadi itu bisa terjadi, tapi sebenarnya itu terjadi, cuma anggapan orang kita itu menghayal-hayal suatunya. Oke. Kemudian dari bab 5, dari sini juga dapat kita ambil adalah masalah konfirmasi informasi, membahas bagaimana konfirmasi atau pembuktian yang dapat menjadi kesalahan yang berbahaya. Gagasan populer terdapat pada merujuk pada filsuf Karl Popper dan konsep falsifikasi. Nah, gagasan populer terdapat analog untuk menunjukkan bahwa ketiadaan bukti bersalah tidak serta-merta membuktikan tidak bersalah. Bisa saja bukti itu membuktikan orang itu bersalah, atau bukti itu membuat semua orang itu mengatakan adalah bukti kejelasan, adalah bukti dukungnya. Misalnya dalam buku Black Swan menyebutkan bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan hal-hal yang tidak terduga dapat membuat seseorang yang tertidur di atas rel kereta api dan tidak terbunuh. Masalah itu sih mustahil ya bagi orang, tapi pada dasarnya itu bisa terjadi. Kemudian memungkinkan tidak menyadari ketidakadilan stereotip minoritas di perkotaan Amerika Serikat. Misalnya kita ambil dari situ, yang menderita karena kekeliruan bahwa kejahatan yang membuat semua anggota sekelompok tersebut dianggap penjahat, tapi belum tentu juga mereka melakukan penjahatan. Meskipun sebagian besar subkelompok etnis tersebut bukan penjahat, mereka tetap mengalami diskriminasi dari orang-orang yang seharusnya berpikir lebih logis dan luas. Kadang kalau di negara maju itu, kadang minoritas itu selalu didiskriminasi. Memang kadang-kadang ada juga seperti dalam tanda kutip misalnya agama minoritas muslim. Itu kadang-kadang di Amerika itu orang ketika mereka bergaul di dunia luas itu sering terkucilkan lah. Tapi kadang-kadang kita meneliti sedemikian rupa pun itu bisa menjadi kekeliruan. Kadang-kadang ada di suatu kota yang maju, justru minoritas itu dihargai. Salah satunya seperti negara Rusia, dan juga negara-negara seperti Kanada sekarang itu kan. Penalaran ini menunjukkan bahwa bahkan orang dengan kecerdasan tinggi masih dapat membuat kesalahan logis dalam pengambilan keputusan, memindahkan pengetahuan atau kecanggihan dari suatu situasi ke situasi lain. Misalnya itu kan kadang itu ya ngarannya zaman sekarang itu kita tidak bisa menilai orang dari casingnya, itulah salah satu contoh. Dan kita juga tidak bisa menilai orang dari gelarnya. Semua itu tergantung pada diri mereka masing-masing dalam menentukan sikap. Mungkin hanya sampai di sini saja video yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.